Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Kau beri hari yang baru kepada kami. Setiap hari, setiap saat. Diberi kesempatan untuk menghayati hari-hari kami dengan penuh cinta dan kasih. Kami juga bersyukur ya Bapa, kami boleh mengenal Engkau lewat Putramu Yesus. Dan kami Kau ajak oleh Yesus untuk menjadi sempurna seperti Engkau. Penuh belas kasih sebagai Bapa yang mencintai semua orang dengan segala kualitas, karakter, sifat, watak, bahkan mungkin yang bermusuhan sekalipun. Bantu kami supaya hati kami seperti hati-Mu ya Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan suatu peraturan dan suatu mandat untuk mencintai. Tetapi tidak hanya kepada teman, kepada sahabat, kepada orang yang sesuai dengan kita, tapi justru kepada musuh kita. Saya kira ini sesuatu yang sangat baru di dalam pewartaan Yesus. Dan ternyata kita tahu bahwa ini adalah sangat tidak mudah dan sangat sulit. Mencintai sesama saja yang sesuai dengan kita, yang cocok dengan kita, yang sama suku dengan kita, yang sama karakter mungkin dengan kita saja tidak mudah, apalagi mencintai musuh kita. Orang yang tidak suka, orang membenci kita. Tapi bagi saya melihat bahwa apa yang diminta Yesus ini adalah bahwa Ia ingin kita itu mempunyai cinta kita itu seperti cinta Bapa kepada manusia. Yesus mengajak kita untuk memasuki hati Bapa, untuk memasuki hati Allah. Bahwa cinta Allah tanpa diskriminasi, tanpa perbedaan, ya, tanpa mungkin entah suku, entah warna kulit. Yang bahasa kita sekarang ini harus menjadi pluralisme, inklusif. Ya. Karena Tuhan menciptakan hujan untuk orang yang baik, yang tidak baik, yang jahat, pendosa. Dan Tuhan tidak akan mengangkat ilalang di tengah gandum. Jadi dengan kata lain inilah sifat Allah. Sifat Allah yang adalah Bapa untuk semua orang. Dan bahkan Yesus mengatakan kalau ada 100 domba, satu domba yang hilang pun. Entah hilang itu dalam artian yang apa saja. Entah itu sesat, entah itu keras kepala, entah itu bebal, entah itu tidak mengakui lagi Tuhan, ya, jauh dari Tuhan, bahkan ateis, bahkan membenci kita, siapapun juga lah. Satu orang itu kita kasih nama yang tidak menyukai kita atau musuh kita. Musuh tidak hanya yang menyukai, tapi orang bebal, orang sulit, orang yang tertutup, ya, orang yang katakanlah tidak mau mendengarkan apa yang kita omongkan, orang yang tertutup. Nah, itu semua adalah musuh dalam tanda petik. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang mau Kristus ajak kepada kita? Yaitu kita memasuki hati Bapa, memasuki hati Allah yang merangkum segala sesuatu, yang tidak menghakimi, yang tidak menghujat, yang tidak menghukum, yang tidak merusak, tapi membangun, mengajak, menyatukan, ya, menjadi bagian dari keseluruhan. Ya. Nah, kita bisa lihat kenapa Yesus begitu. Tadi saya katakan satu orang yang hilang benar dicari. Dan Yesus ketika disalib, menjelang akhir kematian dia mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Bahkan Yesus pun diperlakukan begitu, Yesus tetap mengatakan ampunilah. Ya, ampunilah. Memiliki jiwa seorang Bapa. Maka Yesus mengatakan
hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Ya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Dan ini menjadi sulit karena cara pikir kita itu cara pikir kalau bukan kelompok kita, musuh kita. Cara pikir dikotomis, ya, cara pikir yang memecah belah. Bukan cara pikir yang holistik, cara pikir yang inklusif, cara pikir yang pluralisme, cara pikir yang karena semua diciptakan Tuhan, dan bahwa ada yang karena jahat, karena apa, itu bagian dari suatu proses perjuangan. Nah, jadi dengan kata lain saudaraku terkasih, kita mohon rahmat lah. Ini bukan sesuatu yang gampang, karena menyangkut cara pikir, cara pandang, cara sikap kita memperlakukan orang lain secara inklusif, memperlakukan siapapun secara inklusif, yaitu dengan kata lain apa yang harus kita mohonkan, contohkan. Ya. Sekarang misalnya kita lihat Bapak Yakub Utama, pendiri Gramedia Kompas dan Gramedia, dipuji sebagai manusia yang humanis. Ya. Dan ini mungkin kata ini tepat. Contoh orang yang mengasihi tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat budaya, tanpa melihat suku, tanpa melihat agama bahkan. Jadi memperlakukan orang sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sama seperti dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, apa yang perlu kita renungkan yaitu kedalaman masuk ke dalam batin kita. Bahwa iman kita itu adalah iman yang membebaskan aku, siapapun aku. Kebetulan aku orang Katolik, kebetulan aku pastor. Nah, jadi sebetulnya ketika orang memiliki sikap-sikap humanis seperti ini, ya, itu adalah karena dia telah memasuki batin yang terdalam. Bagaimana Tuhan memperlakukan dia sebagaimana dia adanya. Ya. Apakah Tuhan katakanlah hanya peduli pada saya, juga tidak mempedulikan orang lain yang tidak sepaham dengan saya? Juga tidak. Ya. Jadi dengan kata lain, maka para saudaraku terkasih, mari kita memasuki misteri kehidupan kita. Mengapa katakanlah Tuhan mengizinkan banyak sekali agama? Mengapa Tuhan mengizinkan berbagai macam suku, warna kulit, karakter, sifat, watak yang berbeda-beda? Kenapa? Ya, itu misteri kehendak Tuhan. Mengapa ada banyak kejahatan, ada banyak kepercayaan yang beraneka ragam? Itu semua diizinkan Tuhan karena ini adalah misteri kehidupan. Jadi dengan kata lain kita diajak untuk masuk ke dalam misteri Allah, ya, misteri cinta kasih Allah yang merangkum segala sesuatu, yang mengajak orang untuk datang kepadanya. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari dalam cara pikir kita, cara pandang kita, belajar untuk melihat segala sesuatu dengan hati Allah, hati Bapa. Saya melihat beberapa santo orang kudus, ya, kemudian menguraikan tentang doa Bapa kami. Ya. Pada beberapa orang itu saya melihat dan melihat kenapa mereka ada dua Bapa kami. Ya. Ketika mereka tahu bahwa Bapa itu bukan hanya Bapakku, Bapa kita, Bapa kami, siapapun juga. Yang beragama, tidak beragama, ateis atau tidak, bahkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Tetap kita rangkul, tetap kita bergaul, jadi menjadikan Bapa. Yang kedua, bahwa semakin dalam hidup rohani kita, semakin kita Trinitarian, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Jadi kita masuk dalam kehendak menjadi manusia yang manusiawi bagi orang lain, siapapun juga. Ya. Dan itulah saya kira perkembangan pertumbuhan hidup rohani kita harus menjadi manusia yang inklusif. Ya. Ketika ada pikiran-pikiran yang destruktif, yang memisah-misahkan, membeda-bedakan, kita harus hati-hati. Kita harus mohon rahmat lagi. Tuhan jadikan aku memiliki hati yang seperti Bapa. Ya. Inklusif, plural. Saya diselamatkan bukan saya hanya orang Katolik, orang Kristen, tapi dengan siapapun juga yang bermusuhan dengan kita. Dan ketika kita berhadapan dengan orang yang membenci kita, maka kita banyakkan berdoa.
mendoakan dia supaya semakin diteguhkan oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita bersikap demikian? Justru orang-orang yang bermusuhan, yang tidak sefaham dengan kita itu adalah undangan kita untuk apa? Justru kita yang harus bertobat, bukan mereka yang harus bertobat. Ya, kita yang harus bertobat, kita yang harus mendengarkan kehendak Allah. Ya, dan ketiga juga karena kita orang itu bertobat atau tidak bertobat, diselamatkan atau tidak selamatkan, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menebus, Tuhan membuat orang bertobat itu bukan saya, tapi Tuhan. Maka disitulah kita sering mendengar doa syafaat, orang Kristen menyebut doa syafaat. Orang kita juga nggak ada nama, tapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh terus menerus, Santa Monica katakanlah seperti contoh orang yang melakukan doa syafaat itu seperti Santa Monica yang terus berjuang, mempersembahkan, mengajak Tuhan untuk mengizinkan Tuhan untuk melakukan. Nah, bagi kita seorang Katolik, apa yang harus kita lakukan? Contoh lain adalah ketika kita melihat memandang wajah Yesus atau kemudian hati kudus Yesus, hati kudus Maria, letakkanlah orang-orang yang berdosa, yang bebal, yang sulit, yang kita doakan itu di hati Yesus. Biarkanlah Yesus menyembuhkan, menyelamatkan mereka. Ya, dan juga menyelamatkan kita lewat orang tersebut. Justru orang-orang yang seperti itu mendorong kita untuk terus bersujud kepada Tuhan seperti Santa Monica. Semoga kita semakin mencintai, diubah mencintai, sehingga kita dapat mengubah orang lain. Ya, yang menyelamatkan Yesus bukan Anda, bukan saya. Mari kita memiliki hati seorang Bapa yang menerima, mencintai siapapun, bahkan musuh, bahkan penjahat sekalipun. Yesus ingat ketika berada di atas salib, seorang penjahat yang minta, Yesus, seandainya hari ini kau berada di surga, ingatlah akan aku. Yesus mengatakan, sekarang juga kau ada di surga bersama aku. Tuhan mengendaki pertobatan kita. Itu kuncinya. Pertobatan cara pikir, pertobatan cara pandang, pertobatan cara hidup. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati Anda, supaya kita memiliki hati yang terbuka, membuka, dan itu bukan yang mudah. Dan itu rahmat, menjadi manusia humanis bagi setiap orang. Cara pikir, cara pandang. Semoga Tuhan memberkati dan menyembuhkan luka-luka batin kita yang seringkali memecah belah, menghakimi orang lain. Berkat-Mu ya Bapa atas kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.